Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tiara Kusuma Putri dengan NIM 19 10 30 10 14, kelompok 3, kelompok 4 A2, prodi S1 Fisioterapi Universitas Aisyah Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan praktikum 8 tentang lupus vena. Di sini saya mendapat skenario B. Nah, sebelum saya menjelaskan proses fisioterapi pada kasus skenario B itu sendiri, di sini saya akan membahas tentang apa sih ulkus vena itu. Nah, ulkus vena merupakan suatu luka di bagian kaki atau pergelangan kaki yang disebabkan oleh kerusakan pembuluh darah atau abnormalnya pembuluh darah. Nah, penyebab umumnya adalah yaitu pembekuan darah, penuaan, dan rusaknya pembuluh darah. Nah, kemudian untuk proses fisioterapinya sendiri yaitu yang pertama kita dapat melakukan asesmen. Nah, untuk asesmen pada pasien ini meliputi nama, umur, jenis pekerjaan, dan jenis kelamin. Nah, untuk nama dari kasus skenario B itu tidak disebutkan, kemudian umurnya yaitu 50 tahun, jenis pekerjaannya tidak disebutkan, dan kemudian jenis kelaminnya perempuan. Nah, untuk proses fisioterapi yang kedua yaitu kita dapat melakukan persiapan. Nah, untuk persiapannya itu sendiri yaitu merupakan kita menanyakan status lukanya, kita memeriksa status lukanya, kemudian kita tanya penyebabnya dari pasien itu kenapa bisa mengalami ulkus vena. Nah, di sini untuk penyebabnya yaitu pasien dulu pernah jatuh tersandung 3 bulan yang lalu, dan dari kejadian itu pasien menderita varises. Nah, kemudian yang ketiga kita dapat melakukan pemeriksaan. Nah, pada saat kita melakukan pemeriksaan ini kita memeriksa dari status luka dari pasien itu sendiri. Nah, untuk status luka dari pasien kasus B ini sendiri yaitu mengalami luka dengan grade kedua yaitu grade sedang. Kemudian untuk selanjutnya si pasien ini mengalami odem atau pembengkakan pada daerah yang luka. Nah, untuk mengukur bagaimana apakah pasien mengalami odem atau tidak, yaitu kita dapat mengukur dengan pemeriksaan antropometri dengan menggunakan midline. Nah, kemudian yang ketiga kita dapat melakukan uji sensitivitas pada pasien yang bagian yang luka dan juga bagian yang sehat. Nah, dari uji sensitivitas itu sendiri kita dapat menggunakan alat refleks hammer, yaitu kita akan menguji sensitivitas dengan halus, kasar, tajam, dan juga tumpul. Kemudian selanjutnya kita cek dari warna kulit dari pasien, apakah mengalami perubahan warna atau bagaimana. Nah, untuk pada kasus B ini warna kulit dari pasien itu mengalami eritema di sekitar luka. Nah, kemudian selanjutnya kita dapat melakukan pemeriksaan LGS atau ROM maksimal pada pasien kasus B tersebut. Nah, kemudian kita juga dapat memeriksa sendinya, yaitu sendi knee, ankle, atau hip. Apakah pada sendi-sendi itu mengalami perubahan fungsi, mengalami keterbatasan ROM atau LGS. Nah, kita akan memeriksa bagian itu. Kemudian selanjutnya yang keempat kita dapat memeriksa vital sign dari si pasien itu sendiri. Nah, di vital sign itu kita dapat memeriksa seperti tekanan darah, suhu, denyut nadi, dan frekuensi nafas. Di sini untuk tekanan darah dari si pasien kasus B itu yaitu 110/80 mmHg. Kemudian suhu tubuh dari si pasien kasus B ini yaitu 37 derajat. Kemudian denyut nadinya 100 kali per menit dan frekuensi nafasnya 18 kali per menit. Ini apa, Pak? Tajam, Ini? tumpul, Ini? kasar, Ini? halus. Sebelumnya silahkan Bapak geser seberapa nyeri Bapak. Kim. Baik, Bapak mengukur dengan angka 6, yaitu angka 6 itu berdasar kalau diukur yaitu nyeri sedang. Jadi Bapak mengalami nyeri. Nah, itu tadi merupakan contoh dari ketika kita melakukan pemeriksaan terhadap pasien, yaitu seperti menggunakan antropometri dengan midline, kemudian menggunakan refleks hammer. Nah, untuk step selanjutnya, untuk proses fisioterapi pada kasus skenario B ini, kita dapat melakukan diagnosa fisioterapi. Nah, ketika kita akan mendiagnosa fisioterapi, nah kita dapat menggunakan klasifikasinya menurut ICF. Nah,
Untuk klasifikasinya menurut ICF ini terdiri dari body structure, kemudian body function, kemudian functional limitation, dan participation restriction. Nah, untuk body structure-nya ini, si pasien itu mengalami luka ulkus vena, dan kemudian si pasien ini mengalami hipertensi vena dan kerusakan katup vena. Kemudian untuk body function-nya, pasien merasakan nyeri, kemudian merasakan kemerahan, merasakan keterbatasan gerak, kemudian kelemahan otot pada bagian yang luka. Kemudian untuk functional limitation-nya yaitu si pasien tidak bisa menekuk lutut, kemudian tidak bisa menggerakkan ankle-nya, kemudian si pasien bisa sulit berjalan atau bahkan tidak bisa berjalan, kemudian pasien tidak bisa ke toilet sendiri, jadi harus dengan bantuan orang lain. Nah, untuk selanjutnya yaitu participation restriction. Nah, untuk participation restriction ini sendiri yaitu pasien tidak bisa pergi keluar berlibur bersama keluarga, kemudian tidak bisa bekerja, kemudian tidak bisa naik motor, tidak bisa melakukan aktivitas dengan baik atau normal. Nah, kemudian step selanjutnya yaitu fisioterapi dapat memberikan intervensi-intervensi pada pasien tersebut. Nah, untuk intervensinya apakah saja itu? Nah, intervensinya itu kita dapat memberikan latihan dengan intensitas rendah ke intensitas tinggi, ke intensitas sedang, kemudian ke intensitas tinggi. Nah, untuk intensitas rendahnya ini kita dapat memberikan gerak pasif pada pasien, dan kemudian pasien akan mengulangi gerakan tersebut secara aktif ketika pasien sudah bisa menggerakkannya secara aktif. Nah, kemudian yang kedua, kita harus memonitoring reaksi pasien, apakah pasien mengalami nyeri atau pasien mengalami pusing, tekanan darahnya atau dan lain-lain. Kemudian kita dapat memberikan edukasi terhadap pasien, seperti kita memberikan contoh gerakan-gerakan yang bisa dilakukan pasien sendiri di rumah. Kemudian kita juga memberikan edukasi ke pihak keluarga, bagaimana cara merawat pasien tersebut, bagaimana cara mengajari pasien tersebut untuk bergerak kembali. Jadi kita juga harus memberikan edukasi atau keyakinan kepada pasien untuk bahwa pasien itu bisa sembuh, dan pasien itu tidak boleh takut ataupun khawatir lukanya akan bertambah parah jika bergerak, karena ketika sendi tidak digerakkan sekian lama, maka sendi tersebut akan mengalami kematian jaringan dan susah untuk digerakkan kembali. Nah, kemudian intervensi selanjutnya, fisioterapi dapat mengompres luka tersebut dengan menggunakan es batu apabila masih terjadi pembengkakan pada luka tersebut. Kemudian bisa memberikan edukasi kepada pasien untuk menjaga pola makan, menjaga gaya hidup, menjaga olahraga setiap hari, seperti itu. Nah, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.